selamat berjumpa di kontekstual Bible Reading. Kita sampai Wahyu pasal 21. Silahkan. Wahyu 21. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Yang guru di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru," dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan sungai dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan dia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang kecil, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua." Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu, lalu ia berkata kepadaku, katanya, "Marilah ke sini, untuk menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba." Lalu di dalam roh, ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lalu tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem turun dari surga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal, dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah, dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Dan ia yang berkata-kata dengan aku yang mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu, serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia, yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu samrud, dasar yang kelima batu enam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang ke-10 batu krisopras, yang ke-11 batu laswardi, dan yang ke-12 batu kejuku. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinari, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya.
tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Ya, kita sampai Wahyu 21 dan ini menjadi satu jawaban yang pasti bahwa sering manusia bertanya bagaimana akhir dari semua yang ada di dunia ini. Bagaimana kesudahan bagi orang-orang yang percaya pada Yesus Kristus maupun yang jahat, yang berdosa, yang tidak percaya. Bagaimana akhirnya? Dan pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan manusia, mana itu surga? Kalau masuk surga itu ada di mana? Dan bagaimana orang yang ada di surga? Maka Wahyu pasal 21 menjadi satu jawaban yang jelas, benar, tepat, dan pasti. Di ayat 1, Yohanes sudah melihat, aku melihat. Yohanes dapat penglihatan ini, yaitu langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Nah, di pasal 20 kita melihat ayat-ayat terakhir kemarin bagaimana iblis dan pengikutnya, nabi palsu, antikris dimasukkan lautan api yang menyala-nyala selama-lamanya. Karena mereka yang dihakimi muncul dari lautan maut. Dan di pasal 21 ditegaskan lautan sudah tidak ada lagi. Dan mereka ada untuk tempatnya iblis dan pengikutnya. Lalu di penglihatan Yohanes ini jelas ada langit baru dan bumi baru. Berarti di mana tempat orang yang percaya nanti? Jelas di langit baru dan bumi baru. Di ayat 2, Yohanes juga melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, turun dari surga, dari Allah, berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Dan ini Yerusalem baru, ini kota kudus dari Allah turun dari surga. Berarti Yerusalem baru nanti ada di langit baru dan bumi baru. Inilah tempatnya orang-orang yang percaya pada Yesus Kristus. Dan apa yang ada di Yerusalem baru, ayat 3 dan seterusnya kita bisa melihat bahwa Yohanes mendengar suara nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada tengah-tengah manusia. Mereka bersama-sama dengan Allah. Dan Allah ia akan menjadi Allahnya dan mereka akan menjadi umatnya. Ini satu relasi yang intim bagi orang-orang yang percaya pada Yesus Kristus akan menjadi umat Allah di kemah Allah itu. Dan dikatakan oleh Yohanes bahwa di ayat 7, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya itu. Aku menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Dan ini janji pengenapan jelas di Yohanes 1 ayat 12. Semua yang menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, yaitu nama Yesus. Dan ini akan nyata, diwujudkan nyata di Yerusalem baru. Mereka orang-orang percaya berkumpul bersama-sama menjadi umat Allah dan menjadi anak-anak Allah di dalam Yesus Kristus. Karena ditegaskan, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus, yang akan diberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan itu. Air kehidupan
pernah dikatakan Yesus kepada wanita Samaria, kalau kamu minum air kehidupan tidak akan haus lagi. Dan ini kehidupan yang kekal ada di kemah Allah itu. Dan tidak ada maut, dikatakan tidak ada air mata, tidak ada lagi perkabungan, ratap tangis, duka cita, dan itu tidak ada yang ada di kemah Allah ini. Yerusalem baru yang ada penuh dengan damai, sejahtera, sukacita. Dan di ayat 9 diteruskan, ini Yohanes ditontonkan apa yang ada di Yerusalem baru ini, bagaimana kira-kira wujudnya, bagaimana suasananya. Yang jelas dikatakan di sini bahwa waktu Yohanes dibawa dalam roh, ia diperlihatkan satu gunung yang besar tinggi menunjukkan kepada kota yang kudus, yaitu Yerusalem turun dari surga. Berarti ada ciri-ciri di kota itu ada kekudusan. Yang kedua dikatakan kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, penuh dengan cahaya yang tidak ada lagi siang malam, tidak ada lagi matahari, bulan, dan tidak ada lagi semuanya itu, karena yang menyinari di kota itu ada Allah sendiri dan anak domba itu lampunya. Jadi ini begitu terang, penuh kemuliaan, dan dikatakan jalannya dari emas murni bagaikan kaca bening. Ya, kalau sudah lihat ada tower yang ada di Sydney, itu di atas begitu lihat ke bawah, sudah lantainya itu dari kaca, jadi bisa melihat kota di bawahnya, apa yang terlihat tembus. Dan itu ada di ERC juga, Tiongkok, bagian-bagian tertentu dia memperlihatkan bagaimana bawahnya bening. Tapi kita lihat yang ada di Yerusalem baru itu emas dan murni dan bagaikan kaca bening, dan dia bisa tembus dan penuh dengan kemuliaan Allah. Dan tembok-temboknya emas murni dan semua dilapisi oleh permata, jenis permata yang indah-indah, mutiara ada di situ. Dan ini menggambarkan bagaimana suasana yang ada di Yerusalem baru itu penuh dengan kemuliaan dan cahaya terang. Dan kota itu adalah kota yang kudus, kota yang penuh dalam relasi Allah dengan manusia. Dan ditegaskan lagi, tidak ada yang najis, tidak ada lagi kekejian atau dusta. Berarti jelas di Yerusalem baru tidak ada ular yang katanya iblis lagi, karena sudah dihukum sebelum ada kota itu. Dan berarti adanya kesucian, kebenaran, kekudusan, kemuliaan, dan luar biasa terangnya. Dan inilah tempat orang yang percaya. Kepastian ini sudah dinyatakan di Yohanes pasal 21. Maka dalam penglihatan itu, apa yang didengar oleh Yohanes, ada peringatan terakhir bagi orang-orang yang dikatakan ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua di tengah-tengah penyataan tentang Yerusalem baru. Firman Tuhan mengingatkan, jangan sampai tertinggal orang-orang yang berdosa, yang belum percaya Yesus, yang menjadi pembunuh, yang belum bertobat, penakut, sundal, dan orang-orang penyembah berhala. Biarlah
percaya di dalam Yesus Kristus akan menerima kehidupan yang kekal di Yerusalem baru, menjadi umat Allah selama-lamanya. Dan ditegaskan lagi di ayat 27, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya suatu yang najis, orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Namanya yang tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Kalau dia terima Yesus, percaya Yesus, bersukacitalah karena namamu ada di dalam kitab kehidupan. Dan ini yang dijamin masuk dalam Yerusalem baru itu. Tapi pendusta, si bapak pendusta, pembohong adalah iblis. Jadi saudara lihat ini, biarlah orang-orang yang percaya jangan sampai tertipu karena dusta, dan itu tidak ada bagian di tempat ini. Maka amanat teksnya jelas bahwa Yesus menjadikan semua itu baru, langit baru, bumi baru, dan turun dari surga Yerusalem baru yang penuh dengan kemuliaannya. Dan orang-orang yang percaya mereka akan menjadi umatnya selama-lamanya di Yerusalem baru itu. Dan mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu yang masuk di tempat ini. Maka sudahkah saya, saudara, menerima Yesus, memiliki kepastian, jaminan saya ada di Yerusalem baru itu? Biarlah kita terus bersaksi. Banyak orang yang belum mengerti akhir dari semuanya ini. Kita beritahu dan ini pasti terjadi. Dan berbahagialah orang yang namanya ada di kitab kehidupan, karena dia masuk dalam kemuliaan bersama dengan Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, janji Tuhan tergenapi buat setiap kita yang terus percaya dan berharap pada Dia. Kita akan bersama-sama dengan Dia dalam Yerusalem yang baru. Kita akan ingat lagu ini, "O Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana." Biarlah itu menjadi iman percaya kita pagi hari ini.
firman setiap kita pagi hari ini, bahwa Yerusalem baru, kota yang mulia itu akan turun dan akan membuat kita ada bersama-sama dengan Dia di surga. Kita percaya, mari kita bersyukur. Dengan pujian ini kita bersyukur karena kita sudah menjadi bagian dari kota Yerusalem yang baru. Mari kita bersama-sama dengan keluarga kita tetap beriman kepada Yesus, bahwa kita akan bersama-sama dengan Dia di kota Yerusalem yang baru. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena nama kami boleh tertulis dalam kitab kehidupan saat kami percaya kepadamu Yesus sebagai Tuhan. Nama kami ada di sana. Kami berdoa Tuhan, biar kerinduan kami tetap bersama dengan Tuhan di kota Yerusalem yang baru, kota yang mulia, yang penuh dengan kekekalan. Kami mengucap syukur. Terima kasih untuk setiap nama-nama kami yang tertulis. Kami bersama dengan keluarga kami, dan berikan kepada kami hati yang terus memberitakan Injil, untuk membawa mereka boleh bersama-sama menjadi orang-orang yang tertulis namanya dalam kitab kehidupan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih.